Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam Somea. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang sedang menonton tentunya ya. Alhamdulillah senang sekali rasanya hari ini saya Grisela Dita ditemani dengan dua orang ibu-ibu cantik hari ini. Ada Ibu Yulia Susanti. Ibu Yulia Susanti STMKes dan juga Ibu Upik Masyrifah STRKeb gitu ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentu saja di podcast dokter kita, tapi kita akan ngobrol-ngobrol seputar meningkatkan profesionalisme bidan serta memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan kewenangan dalam rangka Hari Bidan dan hari ulang tahun ya, Ikatan Bidan Indonesia yang ke-71. Kebetulan kemarin ya, tepat tanggal 24 Juni 2021 ya. Kita akan ngobrol-ngobrol, jadi boleh untuk wargi Cianjur yang akan bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, gitu ya. Grisel tunggu dan ibu-ibu tunggu karena akan ada door prize juga nih. Kita udah nyiapin hadiah di sini. Jadi bertanya pertanyaan yang menarik dan terbaik, oke? Mungkin Grisel akan nyapa dulu nih ibu-ibu cantik gitu ya. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Grisel juga ya. Alhamdulillah Ibu Grisel selalu sehat. Ibu semakin cantik dan seger aja hari ini. Ya. Alhamdulillah ya. Semoga cantiknya nular ke Grisel. Kita Amin. semua di sini cantik-cantik. Cantik-cantik. Amin ya. Di sini. Betul. Ibu apa kabar Bu? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya Bu. Ya. Semoga ibu berdua ini sehat selalu gitu ya. Amin. Kita sehat selalu Ya, ya. salam Somea juga. Salam Somea, Sampurasun. Untuk sayang sedang menonton live di sana ya. Terutama Betul di IG sekali. dan YouTube RSUD sayangnya. Betul. Hari ini seperti yang tadi sudah Grisel mention di awal, kita akan ngobrol-ngobrol seputar kebidanan nih gitu kan, dalam rangka hari ulang tahun juga yang ke-71. Nah, mungkin wargi masyarakat Cianjur di luar sana tuh mungkin masih bingung apa sih bidan itu gitu. Jadi boleh dong dijelasin definisi dari bidan itu apa? Silahkan Bu. Boleh izinkan saya menjawab. Sebelumnya saya ucapkan pada teman-teman bidan selamat ulang tahun, selamat yang sedang berproses ya sekarang ya, ada acara di Poli itu. Oh, lagi ada acara Bu? Iya. Apa tuh? Gepra implan gratis sama pasang IUD, bongkar pasang IUD. Oh, bongkar Sekarang pasang IUD. Hari ini gratis. Jadi untuk ibu-ibu, teteh-teteh, kakak-kakak yang mau pasang dan buka KB ya, silahkan datang ke RSUD Sayang ya, begitu. Hari ini aja. Teman-teman semua yang sedang melaksanakan di sana. Ya, semangat. Nah, saya jawab untuk bidan. Bidan itu seorang perempuan yang berpendidikan selama 3 tahun. Melakukan pendidikan 3 tahun, kemudian lulus, mendapatkan sertifikat. Itu Mendapatkan seorang bidan. sertifikat. Oke. Tapi kalau misalkan ingin praktek di rumah, kita harus terlegalisasi. Terlegalisasi dengan cara? Ya, dengan cara memiliki STR. Oh, STR. Kemudian memiliki SIKB, jadi surat izin SIKB. praktek di rumah. Oh, seperti surat izin lah ya, begitu. Oke. Udah jelasin definisi dari bidan itu sendiri. Tadi seorang perempuan yang melakukan pendidikan selama 3 tahun gitu. Oke. Nah, untuk tugas bidan itu sendiri sebetulnya apa sih, Bu? Dalam kata profesionalisme ini sebetulnya 2 kandungan ya, ada 2 arti. 2 arti. Profesional sama profesi. Oke. Kalau profesional, kita sebagai bidan bekerja di instalasi masing-masing. Oke. Di rumah boleh sakit, di puskesmas, puskesmas, atau di rumah sendiri. Itu Oke. dikatakan bidan. Kita mendapatkan jasa atau gaji. Gaji Tapi ya, kalau upah. profesi itu kita memiliki keterampilan khusus, Oke. pelatihan, kemudian melakukan uji kompetensi. Kita melanjutkan lagi bidan 1 tahun untuk menjadi profesi bidan. Oh, begitu. Nah, itu luas dalam pengasuhannya. Misalkan kita itu bidan mengasuh masyarakat yang pranikah gitu ya. Pranikah tuh sebelum kan ya? Sebelum menikah gitu kan, konsultasi kepada kita. Oh, konsultasi. Karena itu juga penting ya mau Iya, nikah, kita harus mau nikah, konsultasi iya. dulu. Betul. Menghadapi pernikahan. Betul. Nah, prakonsepsi juga ada prakonsepsi. Jadi sebelum kan menikah mau pakai KB atau apa yang Oh baik gitu iya, kan ya. betul. Nah, Itu harus dikonsultasikan juga ya. iya, kemudian kan dia hamil. Kita juga asuh memantau dari kehamilan, melahirkan, nifas, kemudian bayinya juga kita asuh juga. Oh, jadi sebelum dan sesudah ya? Iya. Oke. Kemudian kan udah punya anak, ibunya mau ber-KB. Jadi Oke.
KB-nya apa, keluarga bencana. Kita sekalian juga mengasuhnya. Oh begitu. Jadi kita itu luas semua, ibu-ibu kita pantau gitu. Oke, jadi sangat erat kaitannya dengan perempuan ya, gitu kan? Dengan perempuan gitu, dari sebelum nikah, kemudian hamil, punya anak sampai nifas dan direncanakan kembali untuk punya anak nanti, begitu ya. Oke, kalau misalnya pelayanan yang biasa diberikan sama bidan selain itu ada lagi nggak sih Bu? Boleh saya jawab? Silahkan. Nah, sebelumnya kita melakukan asuhan kebidanan di RSUD Sayang ini, tentu ada dasar-dasarnya juga ya. Di antaranya perlu pemirsa ketahui, dasarnya itu ada di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008, kemudian di Undang-Undang Nomor 155 tahun 2009, dan yang terakhir kami terima itu di Undang-Undang Nomor 04 2019 ya Bu Usan ya. Oh, nah, cukup baru ya. Betul. Ada lagi nomor 28 ya. Nah, 2017 yang 2008 itu juga sama kewenangan klinis. Kemudian untuk bidan-bidan yang berada di ranahnya lingkup rumah sakit ini, diantaranya di ruang-ruangan yang terkait yaitu ada di IGD Kebidanan. IGD Kebidanan, kemudian ada di ruangan neonatus. IGD neonatusnya ya. Kemudian ada di Poli Kebidanan, Poli Kebidanan. Ya, obsesi ginekologi, kemudian keluarga berencana. Ada di Poli Anak, bagian tumbuh kembangnya. Oh, ada juga di anak. Kemudian di perinatologi, di ruangan bersalin yang sering kita sebut itu ruangan VK ya. Kemudian di ruang nipas. Di ruang nipas itu pengelolaan ketika kasus-kasus kebidanan seperti kehamilan, terus setelah melahirkan itu beradanya di ruangan nipas ya, ruangan pemulihan begitu. Itu. Ya. Banyak juga ya Bu ya, ruangan-ruangannya dan tugas-tugasnya tentunya di RSUD. Tetapi terlepas dari itu kita semua melakukan asuhan kebidanan, tentunya selalu kerjasama, berkolaborasi, bersinergi dengan para dokter-dokter spesialisnya. Dokter spesialis apa aja tuh dokter spesialisnya? Kalau misalnya ibu kita sebut di sini maternal ya, itu berarti dengan spesialis kandungan ya Bu Usan. Ya, kalau misalnya perinatologi, perinatologi itu bayi ya, dari bayi semenjak lahir sampai pada akhirnya menjelang balita itu dengan spesialis dokter anak. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Apalagi itu? Ini poli inseminasi. Inseminasi apa itu Bu? Itu untuk yang ingin memiliki anak dengan cara inseminasi. Oh bisa ya di rumah sakit tuh bisa ya? Sekarang bisa diusahakan. Spesialisnya ya juga ya, sub ya, subspesialis ya sekarang ada, dan itu juga kerjasama bersama bidan-bidan juga. Jadi tidak perlu ke Bandung, ke mana Sukabumi. Ya, sekarang di RSUD Sayang Cianjur ada ya. Subspesialisnya. Jangan khawatir. Eko ya, Dokter Eko. Oke. Kemudian terkait kewenangan yang tadi disinggung, apa aja sih kewenangan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang bidan? Sebetulnya untuk bidan itu sendiri kita hanya berfokus pada asuhan kebidanannya saja ya Bu Usan ya. Gimana tuh? Ibu dan anak. Gitu. Terlepas dari tindakan itu tentu harus ada perintah dari dokter para spesialis. Jadi kalau bidan di sini tidak boleh bertindak sebelum ada ada pelimpahan. Pelimpahan tugas dan wewenang dari dokter ya, dokter yang bersangkutan gitu ya. Boleh ditindak ini misalnya gitu, baru bidan bisa menindak seperti itu ya. Ada lagi? Cukup mungkin. Itu aja. Oh ya Teh, sekarang rumah sakit itu lebih someah lagi Teh. Lebih someah. Kita itu mempunyai program Siaga On. Apa tuh? Siaga On itu rujukan bayi dan ibu melahirkan. Jadi teman-teman di luar rumah sakit yang ingin merujuk sekarang bisa melalui Siaga On. Aplikasi. Aplikasi. Di situ tetap ada bidan yang standby yang akan memantau pasiennya yang merujuk berada di mana. Misalkan ada di IGD atau di Nifas, ruang operasi kah. Jadi bisa memantau langsung
gitu. Oke, jadi sekarang serba mudah ya, jangan khawatir, pokoknya di RSUD Sayang mah gitu ya. Udah banyak programnya, bidan-bidannya juga somea, insya Allah ya cantik-cantik loh. Oke. Sesuai dengan program RSUD Sayang sekarang ya, kita harus lebih somea. Ya, rumah sakit somea ini lebih somea lagi, bidan-bidannya melakukan pendidikan ke jenjang S1. Sekarang semuanya hampir harus udah menjalani. Udah mulai ya. Oke. Meningkatkan kualitas di rumah sakit. Betul, luar biasa loh ya. Meratakan SDM ya. Betul sekali, saya setuju, Bu. Lebih kompeten lagi. Jadi Betul. Oke. Nah, Grisel juga mau nanya, tadi kan sempat bidan itu berkolaborasi dengan dokter gitu ya. Nah, tapi Grisel juga penasaran apa sih perbedaannya bidan dan dokter gitu ya, dokter kandungan misalnya kan sama-sama menangani ibu hamil gitu kan, terus juga menangani kelahirannya gitu. Apa sih Bu bedanya? Kalau bidan kan bidan perempuan, perempuan yang telah menyelesaikan program diploma kebidanan. Oh kebidanan, ya. Oke. Kalau dokter spesialis itu seorang dokter yang melanjutkan pendidikannya ya ke jenjang pendidikan lebih khusus lagi gitu ya. Oh oke. Ya. Jadi untuk menangani yang patologisnya dan yang patologis. Begitu. Tentunya fisiologis dia emang berwenang gitu ya. Oke. Begitu ya perbedaannya. Mungkin ada dari Bu ada yang mau ditambahin? Tambahannya ya gitu. Apa? Kalau untuk bidan itu melakukan tindakan yang persalinan aman. Oh, persalinan ya, kalau aman. aman itu berarti tidak ada tidak ada permasalahan lain. Tetapi kalau untuk dokter itu ranahnya lebih jauh gitu ya. Operasi gitu kali ya Bu ya. Karena bidan juga nggak bisa ya kalau operasi gitu ya. Kalau normal lahiran bisa gitu ya. Karena itu ditolong oleh bidan. Intinya rumah sakit kita ini kan pusat rujukan ya. Rujukan dari para bidan-bidan, rujukan dari Pak Ponet. Kemudian di sini berarti harus ada yang lebih bisa mengatasinya itu oleh para ahli spesialis yang dibantu tentunya asuhannya oleh kita yang berpotensial berpotensi di bidangnya. Siap. Nah ngomong-ngomong soal tadi juga disinggung soal melahirkan gitu ya. Di Indonesia sendiri, Grisel kemarin baca sih gitu ya, ada kasus kematian ibu itu ya mencapai banyak banget Bu, 6.000 gitu. Di tahun 2021 kalau nggak salah Desember itu udah mencapai 6.000 gitu kan angka kematian. Nah, ini kan pasti ada kaitannya dengan ibu-ibu bidan gitu ya tentu saja. Nah, ada nggak sih Bu langkah strategi apa yang misalnya dimiliki oleh mungkin ID atau mungkin bidan untuk mengurangi angka kematian ini gitu? Ya itu tadi yang dikatakan Ibu Susan, kita sudah mempersiapkan siaga on untuk lebih cepat dalam penerimaan pasien, untuk lebih cepat dalam bertindak. Kemudian baru-baru ini juga kita para bidan di sini selalu bersosialisasi dengan ponet-ponet terkait. Kemarin itu baru 4 ponet yang sempat kita itu pelayanan obstetri neonatal dasar. Jadi kalau kita kan ponek ya komprehensif secara menyeluruh. Nah kita secara bergilir setiap minggu itu mendatangi puskesmas yang sudah punya pelayanan ponet itu tersendiri. Oh jadi ada program sendiri juga kita, RSUD datang ke puskesmas. Ya kita sharing apa sih, bagaimana sih langkah-langkah untuk sekiranya kita minimal bisa mengurangi angka kematian ibu dan bayi, kemudian bisa mengurangi angka kesakitan melahirkan bayi, gitu. Oke. Dan kita juga di sini Rumah Sakit Sayang Somea mempunyai wilayah posyandu yang memang selalu kita bina setiap bulannya ya Bu Usan. Ada posyandu juga di sini. Iya, setiap ada posyandu kita datangin ke sana, kita berikan penyuluhan, edukasi gitu ya. Alhamdulillah. Jadi ruang lingkupnya bukan hanya di RSUD saja ya, tapi keliling juga. Luar biasa loh. Lintas sektoral dengan bagian-bagian yang terkait. Keren. Begitu. The best loh. Hero-hero ini ya, ini adalah pahlawan-pahlawan untuk ibu-ibu hamil gitu ya. Jadi segerakan kalau misalnya ada keluhan-keluhan gitu ya terkait kehamilannya gitu, jangan ditunggu keluhan deh. Harus konsul terus gitu ya sama ibu bidan gitu ya. Ibu bidannya cantik-cantik. Nanti juga Grisel kalau misalnya sudah menikah, Grisel pasti nanti
konsultasi juga ya. Bisa. Iya, nanti mau sama Ibu Susan aja dan Ibu Upik ya. Amin. Jangan kemana-mana pokoknya. Ada waktu dan panjang umur kita ya. Amin, 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 amin. Oke, ini Grisel juga dititipin pertanyaan nih, gitu ya. Pertanyaannya ada teman Grisel yang nanya gitu ya. Benar nggak sih kalau bidan itu hanya perempuan? Apakah bidan itu ada laki-laki? Itu busannya. Harus perempuan teh. Harus Kan perempuan. yang perempuan. Oh, begitu. Terus perempuan itu mempunyai kelembutan hati gitu ya. Seperti aku. Oh, begitu. Jadi harus perempuan ya, Bu? Harus perempuan karena Perempuan. kan bidan itu adalah perempuan yang menempuh pendidikan selama 3 tahun di diploma kebidanan. Sesuai dengan definisi tadi. Sesuai dengan definisi tadi ya. Iya. Tuh yang menitip pertanyaan kepada aku. Laki-laki jatuhnya ke perawat gitu. Oh, jatuhnya ke perawat. Kalau misalnya bidan itu khususon gitu ya. Untuk perempuan pendidikannya. Oke, Ibu, kita akan beralih ke pertanyaan nih karena udah ada beberapa pertanyaan yang masuk gitu ya. Oke, Grisel akan membacakan pertanyaan ini. Dari Bapak Ahmed _ Yoga Suara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Somea ya. Selamat HUT IBI ke-71. Tetap jaya gitu. Amin ya, tetap jaya. Izin bertanya, bidan sebagai profesi mandiri sesuai UU nomor 36 tahun 2014 dan UU nomor 4 tahun 2019, bagaimana kedudukan atau posisi tenaga bidan di rumah sakit? Begitu katanya, Bu. Sementara di rumah sakit ini kan belum ada bidang kebidanan. Jadi kita masih di bawah keperawatan. Masih bergabung, bukannya masih bergabung di bidang keperawatan. Karena belum ada bidang keperawatan, bidang kebidanan. Mungkin nanti kedepannya ada bidang kebidanan dan keperawatan. Insyaallah ya, mudah-mudahan ada. Karena itu sudah dicantumkan dalam undang-undang bisa ada. Cuman kita belum memproses itu. Oke, jadi masih ada dalam ruang lingkup sama keperawatan gitu ya. Oke, Ibu ada yang mau ditambahin? Tambahan aja di komite juga ya. Di komite keperawatan mungkin kedepannya kita berproses ya, ada komite kebidanan juga sebelum kita melangkah ke komite kebidanan ya. Berarti kita awali dulu dengan pembentukan komite kebidanan yang nantinya mungkin akan bersinergis juga dengan komite keperawatan seperti halnya saat-saat ini kita lakukan. Ketika ada apa-apa kami masih tetap bersinergis dan berkolaborasi dengan komite keperawatan. Itu mungkin ya Pak Ahmad. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Salam Somea Pak Ahmad. Salam Somea. Ini ketua DPK perawatan ini. Oh begitu. Halo Bapak. Oke. Perawat. Betul. Ada juga dari ini salam-salam nih. Oh, ucapan selamat ya dari Ibu Linda Lidiawati 23. Selamat HUT IBI ke-71. Selamat HUT IBI juga buat ya. Ibu juga Ibu bidan. Ibu bidan. Selamat ya. Yang untuk cantik. Ya. Pokoknya untuk Ibu gitu ya dan untuk seluruh bidan di Indonesia. Selamat HUT IBI ke-71 begitu ya. Ada juga nih yang bertanya dari Ibu Ika _ Sartika 123. Izin bertanya, oke. Untuk bidan-bidan di RSUD Sayang Cianjur sejauh mana dalam memberikan asuhan kebidanannya? Katanya gitu. Mungkin tadi belum terlalu jelas kayaknya mendengarnya. Jadi boleh dijelasin lagi, Bu. Silahkan. Silahkan, Bu Upik. Sama saya. Terima kasih Bu Ika. Selamat pagi, salam Somea, Sampurasun. Ya, pertanyaannya akan coba saya jawab. Tadi sih sebetulnya ini sudah diulas ya Bu Ika. Mungkin karena memang Bu Ika baru berjoin ya. Kita di sini asuhan kebidanan sejauh mana katanya ya. Kita masing-masing itu di ranah-ranah unit sudah memiliki rangkaian kegiatan masing-masing gitu ya Bu ya. Kegiatan yang selama ini mereka pegang ya. Ketika di ruang kebidanan, di ruang bersalin berarti menolong persalinan yang aman. Dari mulai asuhan kandungan, dari mulai kandungan, betul. Ibu hamil, ibu hamil. Dimulai dari IGD atau VK kepada ibu yang bersalin, asuhan ibu bersalin. Kemudian dibawa ke nifas, asuhan ibu. Bayinya gitu ada juga di perinatologi, kepada bayi baru lahir. Kemudian mereka pun betul sudah memegang
yang disebut itu RKK ya. Oke. Rangkaian kegiatan kewenangannya sendiri gitu. Oh, ya, begitu. Sudah kewenangannya. Oke, jadi tadi katakan di undang-undang di undang-undang ya. tadi ya. Kadang juga ada suka ada follow up Ibu ya. Iya, betul. Udah pulang, Oke. follow up lagi. Oh, yang jadi nggak sampai di situ aja. Pokoknya dari sebelum melahirkan, melahirkan, setelah melahirkan, dan betul. Pemasangan kontrasepsi begitu ya. Betul. Adalah Pokoknya intinya di setiap unit-unit itu asuhan sudah dipegang dan dilakukan oleh mereka sesuai dengan klinisnya masing-masing. Oke, begitu ya. Semoga terjawab pertanyaannya. Ada lagi nih yang bertanya dari Ibu Linda Lidiawati 23. Program apa aja nih dari IBI Ranting 10 untuk kemajuan RSUD Sayang Tercinta ini? Ya, ada Busan. Ibu Linda. Sekarang ada program pemasangan IUD dan implan secara gratis. Itu bongkar pasang ya Ibu. Oh, Secara gratis. iya. Hari ini? Dimulai hari ini. Hari ini aja atau nanti? Satu hari ini sekarang aja. Satu hari ini aja. Ayo cepetan ya. Syaratnya membawa KTP dan kartu keluarga. Oh, KTP dan kartu. Oke, kartu KTP dan kartu keluarga ya. Jadi buat ibu-ibu gitu warga Cianjur yang mau memasang dan melepas alat kontrasepsi, silahkan datang ke RSUD dengan 2 syarat tersebut. Oke, gitu ya. Ada lagi? Ada lagi. Oke. Dari ini ibu atau bapak ya? Abu Najiyah. Dari ibu kali atau bapak? Dari Abu Najiyah. Izin bertanya, apakah seorang bidan sama perannya dengan perawat? Apakah bisa jika seorang atau pasien selain ibu hamil untuk berkonsultasi tentang suatu penyakit dan meminta pengobatan ke seorang bidan? Begitu katanya. Dari tadi kewenangan tadi kami hanya mengasuh, memberikan asuhan ya. Kalau memberikan pengobatan sepertinya itu bukan kewenangan bidan. Oke. Dan untuk perawat juga kayaknya sama ya, harus memiliki izin dulu. Izin dulu untuk ke perawat. Bedanya bidan sama perawat, kalau perawat memberikan perawatan, kalau kita perawat memberikan asuhan. Oh begitu. Jadi perawat itu memberikan perawatan, kalau bidan itu memberikan asuhan ya. Tapi dua-duanya sama-sama bisa membuka praktek begitu? Bisa Selama ya? ada izin. Selama ada izin. Ya, Oke. persyaratan tertentu gitu. Sama ada izin. Oh, begitu ya. Ada lagi yang bertanya. Oke, dari Bapak ini. Dari Bapak Prabu _Al-Hakim Syah. Sampurasun, Rampes ya. Salam Somea, izin bertanya. Jam kerja bidan desa dari jam berapa sampai jam berapa? Dan liburnya hari apa aja? Salam wanita-wanita tangguh. Salam. Siapa ini Prabu ya? Ya, kalau seorang bidan itu kan ya kerjanya 24 jam tanpa henti karena melahirkan bisa kapan saja yang terjadi ya. Betul. Tapi kalau untuk prakteknya memberikan asuhan itu di luar jam kerja, kalau misalkan mempunyai tanggung jawab kepada pemerintah, nah di luar jam kerja pemerintah itu sendiri. Itu boleh bidannya masing-masing yang memberikan pelayanan mau jam berapa sampai jam berapa itu mungkin kewenangan ibu bidannya tersendiri ya. Tapi kalau misalnya untuk persalinan, insya Allah ya Bu ya 24 jam ada ya, bisa ya. Tapi ini juga perlu ditegaskan, rupanya ini untuk bidan desa Bu Susan. Iya, kalau bidan desa kita bidan rumah sakit ya. Kita kan nggak praktek. Jadi ibu nggak praktek Bu. Nggak dijawab sama kita nih. Ini kita khusus terfokus ke dalam ranahnya bidan yang berada di lingkungan unit rumah sakit Busan. Jadi kadang-kadang mungkin ini berbeda ya Bu ya, jam kerjanya. Cuma desa mungkin 24 hanya sepengetahuan saja ya. Mungkin kalau misalnya untuk yang buka praktek itu bisa 24 jam kali ya Bu ya. Tapi kalau misalnya untuk melahirkan. Nah kalau misalnya yang berkaitan dengan instansi, misalnya kerja di instansi terkait, misalnya atau puskesmas, RSUD, mungkin itu terkait jam kerja juga ya. Karena punya tanggung jawab kita kan di unit kerja ya. Unit instalasi. Ini Grisa mau bacain juga itu dari Bapak Prabu _Al-Hakim Syah. Untuk penyiarnya kamu cantik. Terima kasih. It's the best. Terima kasih. Somea tuh ya harus selalu senyum gitu, sehat. Begitu. Ada lagi yang bertanya? Terima kasih pokoknya yang sudah bergabung ya di live Instagram RSUD.
Oh, ada juga dari Ibu Nani Rohayati _12. Oh, ini bidannya yang keren, semangat terus gitu. Terima kasih gitu ya. Terima kasih, Iya betul, Ibu betul Nani. sih. Betul ya. Terima kasih juga untuk para bidan di Indonesia yang telah membantu persalinan ibu-ibu gitu ya se-Indonesia. Oke, Ibu nggak kerasa nih kita udah 30 menit loh ngobrol-ngobrol di sini. Nggak kerasa kan ya? Iya, benar. Ngobrol-ngobrol sama Grisel gitu untuk membagikan informasi kepada warga Cianjur gitu ya. Nah, sebelum closing mungkin ada pesan yang mau Ibu sampaikan untuk warga Cianjur atau terkait dengan HUT IBI ini. Silahkan. Kalau bagi saya pesannya bagi teman-teman di luar ya, teman-teman Instagram dan masyarakat Cianjur, jangan takut untuk pergi ke rumah sakit Cianjur, karena di rumah sakit Cianjur insya Allah lebih someah, Insya lebih Allah. kompeten, dan sekarang mempunyai ini ya bidan-bidan yang udah tampil gitu. Jadi kalau Oke. misalkan ada isu ke rumah sakit Cianjur yang Enggak, ada isu-isu ya. yang kurang baik, kita buktikan dulu. Betul. Karena pengalaman masing-masing berbeda gitu ya. Jadi jangan takut untuk pergi ke rumah sakit Cianjur. Insya Allah kita akan lebih someah karena kita semua udah pelatihan someah semuanya. Betul. Service excellence semuanya. Jadi insya Allah tidak akan mengecewakan. Begitu. Ada dari Ibu pesan yang mau disampaikan? Silakan. Terima kasih ya kepada pemirsa yang menonton live IG dan YouTube. Alhamdulillah saya di sini diberikan kesempatan. Pesan saya terutama untuk bidan seprofesi saja. Mari kita bekerja sama di dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi dan menurunkan angka kesakitan ibu dan bayi juga. Nah, kemudian untuk masyarakat, tadi sudah oleh Ibu Susan, hanya tetap kita dari Rumah Sakit RSUD Sayang Someah, tetap insya Allah akan selalu melayani dengan Someah, sesuai dengan slogan kita ya, Someah Numatak Bunga. Jadi kita melayani itu dengan ikhlas, ridho, tanpa sesuatu apapun. Tetap harus bunga, gitu. Mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Ibu ya. Grisel juga sekali lagi mau mengucapkan selamat Hari Bidan Nasional dan Hari Ulang Tahun IBI yang ke-71. Semoga Ikatan Bidan Indonesia semakin jaya ya dan melambung tinggi di udara. Waduh. Amin. Dan Grisel juga nggak bosan-bosan mengingatkan warga Cianjur untuk tetap menjaga kesehatannya ya dimanapun dan kapanpun. Dan juga untuk warga Cianjur yang merasa ada yang tidak beres sama kesehatannya, silahkan langsung datang ke RSUD Sayang karena banyak sekali pelayanannya gitu ya, dan pelayanannya insya Allah someah ya. Terima kasih untuk warga Cianjur yang sudah menonton. Terima kasih banyak juga untuk Ibu yang cantik. Terima kasih Ibu yang cantik. Amin ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dan ngobrol-ngobrol lagi. Semoga Ibu tetap sehat dan semangat dalam menjalankan segala aktivitasnya ya Bu ya. Terima kasih juga untuk Ibu Susan. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Lanjut bersama. Oh betul ya. Dan jangan lupa follow Instagramnya dan Facebooknya RSUD Sayang, dan juga jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video di YouTube-nya karena ini sangat informatif sekali ya. Saya Grisela Dita pamit, dan juga Ibu Yola Susanti dan juga Ibu Mas Rifa. Betul, kami bertiga pamit undur diri, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam someah.